jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah yang di rumah, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Kita membahas tentang tema doa-doa agar dikejar rezeki dan dijauhkan dari hidup yang berat. Wah, ini Masya Allah nih, dalam banget nih hari ini temanya nih, Masya Allah luar biasa. Dan sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita, saya masih punya satu tayangan nih. Ada tayangan yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat semua, buat para istri juga bisa jadi pelajaran. Tema tayangannya ada tentang istri yang selalu merasa kekurangan dalam hidupnya. Wah, seperti apa tayangannya? Ini dia tayangannya. Mau sampai kapan coba kita kayak gini terus? Seenggaknya beliin motor kek, biar kita kemana-mana gak jalan kaki. Kamu gak kasihan gitu, ngeliat anak kita keangkinan, udah sempit, polusi, gak nyaman. Seenggaknya kamu kan nabung kek buat beli mobil. Mobil bekas juga gak apa-apa, asal nyaman buat anak kita. Aku tuh capek tahu, lelah dengan keadaan kayak gini. Udah AC macet, radio gak jalan, pengap, banyak kuman lagi gatel-gatel. Itu mah kamu kemarin nggak mandi. Jangan ngalihin pembicaraan ya, mau sampai kapan bertahan dengan mobil kayak gini? Apalagi ya? Mungkin emang nasib aku kali ya kayak gini. Bisa nggak kamu sekali aja bersyukur? Kalau kamu nggak bisa mensyukuri apa yang kamu punya, kamu dapat 100 Alphard sama 100 Ferrari pun, kamu tetap tidak akan bisa bersyukur. Coba lihat pemulung itu. Dia untuk dapatkan sesuap nasi pun harus nyari-nyari dulu di tong sampah. Ya ini pelajaran banget buat semuanya. Ada istri yang sangat bersyukur bahkan selalu mendoakan suaminya. Tapi bahkan ada juga kita lihat di luar sana itu istri yang selalu mengeluh dengan apa yang sudah dimilikinya. Nah sekarang kita mau coba lanjutkan lagi nih buat guru kita Ustadz Syam nih ya. Siap, Mas Mungkin Fadli. kita bicara masalah tentang tema atau mungkin tayangan yang kita lihat nih. Yang kita lihat tadi video ini. tadi, Bicara masalah tentang keluarga itu yang namanya sempurna itu mungkin nggak ada. Nggak ada. Mendekati sempurna mungkin itu baru ada. Nah tapi mungkin ada gak doa agar keluarga dan anak kedua keturunan kita mendapatkan rizki yang berlimpah serta dihindari dengan segala macam kekurangan. Biar nggak ada terjadi keluh-keluhan kayak tadi lagi tuh. Mohon izin silakan. Yang pertama saya berdoa pribadi dulu, mudah-mudahan saya terhindar daripada istri yang demikian. Ya. Amin. Tidak mampu Amin. untuk bersyukur. Bagus, betul, Iya betul. dong. Bagus gitu. Karena Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti aku tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang luar biasa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istri beliau dan anak beliau Ismail alaihissalam di kota. Waktu itu belum kota, di suatu tempat lembah gurun yang mana tidak ada apa-apa di sana. Kemudian istri beliau mengatakan, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Beliau tidak menoleh. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Beliau tidak menoleh. Ketiga kalinya barulah bertanya, wahai Nabi Allah, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim baru menoleh, mengatakan benar ini perintah Allah. Maka barulah di situ mereka mengatakan kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan meninggalkanku. Masya Allah, istri beliau yang bersyukur sekali, walaupun hanya ditinggalkan dengan beberapa air minum dan beberapa bekal makanan yang tidak mungkin bertahan lama. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surah Ibrahim ayat 37. Doa Nabi Ibrahim luar biasa. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku menaruh keluarga aku ini di tempat di samping Baitikal Muharram, di tempat mulia, tapi tidak ada makanan sama sekali. Akan tetapi Nabi Ibrahim menyambung doanya, Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berikan mereka rezeki ya Allah daripada karuniamu ya Allah, dari buah-buahan, dari apapun itu ya Allah. Untuk apa? La'allahum yashkurun. Supaya mereka bersyukur. Maka dari itu yang diminta adalah, ya Allah jadikan aku dan keluargaku menjadi hambamu yang bersyukur. Kenapa? Karena setelah Nabi Ismail dan ibundanya bersyukur. Setelah ibundanya bersyukur, maka rezekinya datang tidak terduga. Dari mana rezekinya? Dari hentakan kaki Nabi Ismail. Ismail kecil menghentakkan kakinya.
Air Zam-Zam keluar dari sana, tidak pernah diduga sebelumnya. Bahkan air yang tidak pernah habis sampai sekarang, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan daripada rasa syukur daripada istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, makna daripada doanya ada di sini tercatat sedikit di garis bawahi. Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, yang beribadah kepadamu ya Allah. Maka jikalau kita hendak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, menginginkan supaya keturunan kita menjadi orang yang bersyukur atau orang yang dijamin rezekinya oleh Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Selalu ingatkan itu, sholat nak, sholat nak. Syam sampai sekarang kau lagi nggak live Islam itu indah, pasti di video call sama bapak. Di mana kau sembahyang? Sudah mau kau sembahyang subuh? Bangun juga sembahyang subuh. Bangun juga. Padahal ustadznya udah ustadz nasional, anaknya udah ustadz nasional, udah ceramah di TV nasional masih dibangunin sholat subuh. Banyak di antara kita orang tua mengatakan, udahlah nggak usah dibangunin anakmu udah dewasa itu, anakmu udah besar itu, dia udah tahu mana bangun subuh, bangun ini. Udah nggak dikasih bangun anaknya. Kenapa? Karena mengatakan anaknya udah gede, nggak usah dibangunin lagi. Syam aja udah ceramah di TV masih dibangunin tiap hari di video call malah supaya tahu sholatnya di mana. Wallahu alam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih meminta, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang mendirikan salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, sehingga manusia itu senang dengan mereka. Senang dengan mereka, akhirnya mengajak kerjasama. Insya Allah rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat apa itu? Salat duha termasuk diantaranya. Kenapa salat duha? Karena manusia mempunyai ratusan sendi, yang mana sendi-sendi tersebut harus disedekahkan. Bagaimana cara mensedekahkannya? Yaitu dengan salat duha. 2 rakaat setiap hari, yang penting istiqomah itu alhamdulillah. Daripada 8 rakaat tapi 1 kali 1 bulan. Tiap hari 2 rakaat, 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah permudah rezekiku dan keluarga. Ustaz Syam mau nggak ditelepon bapaknya lagi pagi-pagi? Caranya? Nikah dulu. Iya, baru nggak ditelepon tuh video Kalau call saya pagi-pagi. mau nggak ditelepon sama bapaknya? Gimana, Telepon duluan. Aku sudah salah. Iya. Nah ini masih ada tayangan lagi buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang hutang piutang ini memang urusannya kadang-kadang suka di luar dari prediksi. Nah ini ada orang yang gagal nagih hutang. Nah ini tayangannya nih. Ella, aku mau nagih hutang kamu. Hutang yang mana ya? Hutang yang kemarin. Yang itu kan udah dibayar. Bukan yang kemarinnya lagi. Oh, yang itu. Uang aku kepake. Kata kamu janji kan hari ini? Halo? Iya. Bentar ya. Mau dipanggil mama aku ke Eropa. Ya tapi dalam kenyataan hidup ini memang beda ya. Maksudnya kalau kita kadang-kadang orang minjem uang itu luar biasa melasnya, giliran bayarnya susahnya setengah mati. Malah kalau ditagih galaknya minta ampun. Tapi kalau bisa ya bagaimana caranya supaya kita tidak berhutang. Tidak berhutang piutang ini alangkah lebih baiknya, hidup itu lebih tenang ya. Tidak dihinakan di siang hari, gelisah di malam hari. Mungkin buat penjelasannya dari guru kita nih mungkin doanya nih ya. Mungkin yang buat punya hutang ini bisa melunasi hutangnya dan juga terhindar dari hutang piutang dari guru kita Ustaz Ahmad Khan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dikatakan bahwasanya ada satu orang pemuda daripada sahabat Ansar yang mana beliau ini ketika Nabi ke masjid, Nabi dapati beliau sedang ada di dalam masjid. Tetapi di waktu yang mana waktu itu bukan waktunya sholat. Jadi ketika Nabi sampai ke masjid, Nabi lihat dia sedang di masjid di luar waktu sholat. Nabi tanya pada pemuda ini, wahai Abu Umamah, kenapa kamu kok ada di masjid di waktu yang mana waktunya bukan waktu sholat? Lalu kata ini Abu Umamah, dia bilang apa ya Rasulullah? Humumun wadain. Yang bikin saya jadi di masjid ini gara-gara saya galau. Saya pusing, saya banyak hutang. Lalu kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ala u'allimaka kalimatan, maukah kamu aku beri satu amalan yang mana apabila engkau baca ini doa, maka niscaya doa engkau punya utang akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ya Rasulullah? Kul idza asbahta wa idza amsaita, baca olehmu di waktu pagi dan di waktu sore, Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min galabatidin wa gahri rijal. Minta sama Allah perlindungan dari yang namanya kegalauan, kesedihan, minta perlindungan daripada yang namanya sifat malas dan juga daripada kelemahan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dari yang namanya sifat penakut ya, dan juga sifat pelit, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya terlilit utang piutang agar dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hutangnya, dan minta perlindungan kepada Allah Amin. daripada pemaksaannya orang-orang. Amin. Ini ya doa Allah. yang Nabi ajarkan, dan para salafun saleh seperti Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kita untuk baca wirdul latif. Ada yang namanya zikir pagi dan petang. Itu di waktu pagi, di waktu petang baca tuh doa. Ada di dalam zikir itu. Kalau kita baca, kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah, dan insya Allah yang punya utang, utangnya dibayarin sama Allah Amin, ya Subhanahu Allah, wa taala. amin, ya Tapi Rabbi, ingat, amin. di saat kita mau pinjam utang, memang dalam keadaan betul-betul membutuhkan, bukan karena untuk gaya hidup, Betul. tetapi memang di saat sedang darurah, ya. Tetapi dengan niat agar membayarnya. Bisa membayarnya. Niat memang niat berhutang itu karena kebutuhan yang mendesak, dan memang ada niat untuk membayar hutangnya. Niat buat bayar dulu Karena aja deh. ada gitu ya. orang yang berhutang tapi nggak niat buat ngebayar. Nauzubillah. Di dalam satu buah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhadha dainan, siapa orang yang dia mengambil hutang, yuridu adaha adahullahu taala." Siapa orang yang dia berhutang tapi dia berniat untuk membayar hutangnya, maka Allah akan berikan kemudahan agar dia membayar Amin, hutangnya. ya Allah, amin. Tetapi sebaliknya, waman akhadha dainan lam yuridu adaaha wa yuridu atlafaha atlafahullah. Siapa orang yang berhutang dia nggak pengen bayar hutangnya, memang niatnya cuma pengen ngerugiin orang, maka sama Allah dipersulit buat bayar hutangnya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, laki Allah wahya sarikon, orang itu akan menghadap Allah dalam status pencuri dan tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hutang itu di waktu siang bikin kita malu, di waktu malam bikin kita bingung. Maka hati-hati. Coba lihat orang yang banyak hutang, kalau kemana-mana ngumpet-ngumpet. Betul. Lewat gang sini, wah kira-kira ada gitu ya yang ngutangin gua. Kalau nggak nunggu gelap, Kalau nunggu hujan tayangan lebat. tadi langsung Iya. hilang. Kalau tayangan tadi langsung menghilang. Langsung menghilang, iya. Dipanggil Itu lebih mamanya ribet ke Eropa. Itu, iya. Kenapa? ribet Karena lagi. memang kalau di waktu siang orang berhutang itu bikin malu, di waktu malam bikin gundah, bikin gelisah. Beda dengan Al-Imam Hasan Basri yang memang sudah sampai kepada makom yang istimewa. Beliau itu nggak tidur malam sebelum ada orang yang berhutang kepadanya. Jadi Imam Hasan Basri itu keliling kampung, siapa yang mau berhutang kepada saya, siapa yang mau berhutang kepada saya. Karena kata Nabi Muhammad, siapa orang yang bersedekah, satu sedekah dibalas 10 kebaikan, tapi orang yang memberi pinjam hutang, maka satu kali dia memberi pinjam hutang dibalas 18 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nggak bisa tidur sebelum ada orang yang berhutang. Kenapa? Iya. Karena dia mengingat hadis Nabi, siapa orang yang memberi pinjaman hutang, maka selama hutangnya belum dibayar, orang yang memberi pinjaman dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. dari segala macam bala bencana. Amin. Cuman kalau model kita mirip-mirip, beda tipis. Iya. Nggak tidur kalau belum ngutang. Oh gitu. Insya Allah. Udah ngutang Nggak. kagak bayar lagi. Zaman sekarang ini mohon maaf gitu loh. Kalau misalnya mau ngutang juga ya jangan sekarang lah ya Iya. kan. Kita juga lagi mikirin buat keluarga Benar. juga sendiri. Udah Iya. agak ribet gitu ya kan. Jadi banyak-banyakin deh Betul, amalin betul. doa yang Nabi ajarin, insya Allah utang kita dilunasin sama Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya rabbal alamin. alamin. Yang tadi yang punya utang tuh, ini mungkin ada yang punya utang sama saya, Ustadz Maulana atau siapa nih Ustadz Syam ya, jangan nggak bayar tuh. Ntar ngadep sama Allah disangkain pencuri. Bayar aja utangnya sekarang lumayan lah buat nambahin biaya hidup. Ini Masya Allah. Ustadz Maulana kita lanjut lagi. Apa sih? Kita lanjut lagi. Oh, iya, Ya iya, iya. Allah, tadi masih ada yang nyangkut nih ya. Bicara masalah tentang amalan atau doanya. Supaya keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, harta kita ini nggak jadi ujian buat kita. Tapi malah justru bawa keberkahan buat kita. Apa tuh amalannya izin? Baik, izin saya Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Syam. Baik. Kemana? Mau berdiri. Mau bayar utang. Iya, benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih tim Islami Tinda yang mengangkat tema hari ini berkaitan dengan doa-doa untuk menyelesaikan persoalan permasalahan. Karena tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarganya. Keluarnya. Jalan keluarnya, Jalan keluarganya keluarnya. mah keluarganya jauh sendiri. Jalan keluarnya. Iya. Nah, menarik sekali. Sebenarnya ujian terbesar pada diri kita adalah keluarga kita. Makanya ada amalan. Kalau doa itu amalan doa. Jadi amalan dulu baru doa. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Minta berbuat dulu baru meminta. Bagaimana mau dikasih kalau kau tidak berbuat? Kerja dulu baru dikasih upah. Betul. Gimana mau dikasih upah kalau tidak kerja? Betul. Nggak mungkin bisa makan kalau tidak masak dulu. Betul. Dan mungkin tidak bisa masak kalau nggak kerja dulu untuk cari penghasilan. Maka supaya keluarga tidak jadi ujian atau kita pun terlindung dari segala macam, ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, memohon perlindungannya kepada Allah. Jangan memohon perlindungan kepada selain Allah. Itu yang pertama. Makanya banyak doa-doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa, itu luar biasa. Doa perlindungan. Saya rasa jamaah sudah hafal, apalagi jamaah Islam Tindak yang rajin nonton, pasti sering-sering dengar doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungi dari segala macam bahaya, termasuk racun, termasuk sesuatu yang membahayakan pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah setelah memohon perlindungan, yang kedua, apa yang kedua? Berharap kepada Allah. Jadi harapannya kepada Allah. Jangan berharap pada manusia. Yang jadi masalah sebenarnya kita ini kebanyakan berharap pada manusia. Makanya Allahus Samad, Allah tempat berlindung, bergantung. Makanya tidak ada salahnya setelah memohon perlindungan, usahakan jangan pernah tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena dalam surah Al-Fatihah itu doa, bahkan dalamnya ada Allahus Samad. Nah, yang ketiga, jamaah. Minta tolong yang ketiga dibaca. Ini hadis dari riwayat Ahmad dan Abu Daud. Doa ini yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirat. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirat. Mohon perlindungan pada diri kita dari apa? Di dunia, perlindungan di dunia, perlindungan di akhirat. Itu yang diminta perlindungan. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Nah, ini yang kita minta. Fiddini wa dunya wa ahli, ini untuk keluargaku wa mali dan hartaku. Jadi kita minta perlindungan bukan hanya diri kita, keluarga kita, juga diminta perlindungan pada harta kita. Amin. Allahumma astur aurati wa min rawati. Enak banget doanya. Sakit, mudah-mudahan bisa ditulis di Instagram Islam Tindak. Bisa, insyaallah. Bisa dibagikan kepada jamaah. Bisa. Dan terakhir, karena waktu, saya minta tolong jangan pernah lupakan untuk melaksanakan salat tepat waktu. Ista'inu bis sabri was salat. Bukan hanya sabar yang kita lakukan, tapi ada permohonan lewat salat. Orang yang bisa menjaga salatnya akan dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Bagaimana engkau bisa dapat penjagaan? Itu tadi bagus. Kita belajar dari keluarga Ustaz Sam yang walaupun sudah Ustaz nasional, udah ceramah di TV, masih tanya masalah salat. Makanya yang paling utama supaya terlindung keluarga kita, diri kita, keluarga kita, jaga salat kita. Amin. Kalau saya sih salat jaga perbaiki salat berjamaah anak-anak. Tapi benar itu bapaknya Ustadz Syam. Ya namanya anak-anak itu walaupun gede udah besar Iya. itu tetap kalau ada di Tetap rumah anak. kita itu kita ingetin gitu loh. Apalagi di luar. Anak saya setiap hari saya ingetin sholat dulu. Masya Habis sholat baru makan. Udah makan belum gitu Masya kan. Allah. Bener. Jadi biar kenyang sholatnya dalamnya dulu baru fisiknya Katanya gitu. gak usah ditanyain udah makan apa belum, karena fitrahnya manusia lapar ya Pasti makan. lapar makan. Gak usah tanyain, sudah makan? Pasti makan. Ya udah nih buat jamaah yang ada di rumah nih, kita langsung aja masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Mohon izin guru-guruku nanti Silakan. mau bareng sama Amar juga. Boleh, Bareng silakan, Amar. Ustaz Izin. Syam, Sini Amar, sini Amar. tafadhol. Sini Amar, Ya. kita baca-baca pertanyaan dari sosial media yang sudah masuk. Duduk sini Amar. Masya Allah. Nih Amar bisa bacakan nih yang pertama nih. Nah ini silakan nih. Pertanyaan dari @wildan_muslim. Oke siap. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana adab atau tata cara berdoa yang baik dan benar. Dan waktu-waktu apa saja yang paling mustajab untuk berdoa. Serta apa yang menyebabkan doa kita tidak terkabul. Dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Mohon dijawab Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wildan namanya tadi ya? Ya. Dari Wildan nih Masya Allah. Tata cara berdoa yang benar.
Masya Allah guru kami barusan banget menyampaikan dari Ustadz Maulana bahwasanya minta tolong dengan sabar dan sholat. Berarti tata cara yang pertama mintalah dalam sholat-sholat kita. Jadi pas saat sujud, kenapa orang lama sujud terakhirnya? Karena seakan-akan ini waktu kesempatan, ini waktu yang terbaik nih. Dan minta dalam sholat-sholat kita, seakan-akan setelah baca surah Al-Fatihah itu, bacalah surah-surah yang mungkin sesuai dengan keinginan kita. Misalnya lagi susah, lagi galau, baca surah Ad-Duha. Karena Nabi ketika galau turunlah surah Ad-Duha ini. Fa'ammal yatima fala taqharu, ammas sa'ila fala tanharu, amma bini'mati rabbika fahadith. Dikatakan bahwa ketika Nabi dianggap atau terusir, maka Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara berdoa yang benar, kalau guru kami mengajarkan bahwa tangannya diangkat. Oh, jadi gini ya, tangannya diangkat. Harus Kemudian diangkat dirapatkan tangannya seakan-akan mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Serius gitu, jadi harus serius mintanya. Iya, karena ada juga yang berdoa kayak gini, Mar. Ditaruh tangannya di sini. Amin. Malas Amin. gitu ya? Kayak malas gitu, kayak nggak butuh gitu sama Allah. Jadi angkat tangannya gitu ya, sejajar dengan dadanya. Atau bisa lagi, kalau laki-laki bisa lebih tinggi lagi tangannya. Bisa diangkat lebih tinggi lagi tangannya, kalau laki-laki. Dan usahakan yang kita pakai berdoa adalah sesuatu yang halal. Kenapa sesuatu yang halal? Karena Nabi pernah yang namanya ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, lihatlah orang itu berdoa sama Allah. Sampai menangis, sampai apapun itu. Maka kata baginda Nabi, sampai apapun tidak akan diterima doanya. Kenapa? Karena yang dia pakai dari baju yang haram. Makanan yang masuk ke perutnya adalah makanan yang haram. Rezeki yang dia makan adalah sesuatu dari yang haram. Maka tidak boleh untuk berdoa, maksudnya tidak diterima doanya karena dia makan daripada rezeki yang haram. Yang kedua, pertanyaannya tadi, bagaimana supaya rezekinya sesuai dengan keinginan kita gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Maka yakinlah bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuai keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Amar tahu nggak masa depan? Amar tahu masa depan nggak? Enggak sih. Nggak tahu. Amar tahu nggak bakal jadi apa nanti? Belum. Padahal ada cita-citanya gitu ya. Tapi Allah yang memberikan karena Allah yang tahu apa yang paling cocok untuk hambanya. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi yakinlah bahwasanya kita berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang kita minta Allah pasti akan mengabulkan karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau ketika berdoa kita kayaknya Allah nggak kabulin lagi deh, kayaknya nggak kabul, maka nggak dikabulkan. Gitu ya. Tapi yakin dong Harus bahwa yakin Allah ya. akan kabulkan. Nih pertanyaan yang kedua lagi nih Marni. Terima kasih yang pertama tadi. Nih yang kedua nih. Dari Ed Furi Retno. Oke, siap. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya Waalaikumsalam bagaimana wabarakatuh. menghadapi orang-orang terdekat saya yang selalu berhutang kepada saya dan susah untuk ditagih. Bahkan ada yang sampai memaksa. Ah, yang dipaksa siapa nih? Ya. Iya. Padahal penghasilan saya tidak tentu karena usaha sendiri bidang makanan. Apalagi di masa seperti ini, sementara saya berhenti, saya hanya mengandalkan uang bulanan dari salah satu kakak saya. Niat menabung tidak pernah terwujud. Mohon solusi dan pencerahannya dari para guru-guru atau ustadz-ustadz. Jazakumullah khair. Bagaimana cara menagih hutang yang baik? Coba aku misalnya punya hutang sama Amar. Amar nagih aku gimana, Amar? Ustadz Syam, Iya. ingat nggak? Apa tuh? Kan Ustadz Syam pernah ngutang sama aku. Enak aja, kapan? Susah kan? Yang kemarin. Yang mana nggak ada buktinya. Ya, Maka susah. dari itu dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya faktubu, maka catatlah atau tulislah. Ketika ada bukti tertulis maka gampang untuk yang namanya menagih. Ingat nggak ini ada screenshotnya nih waktu itu. Nih gue lagi butuh nih sekarang nih, aku udah butuh nih sekarang nih. Maka disyariatkan untuk menulis yang namanya keuangan atau buku Atau keuangan. di video ya. Iya kan ada sekarang bukti transfer ya kan kalau misalnya ngutangnya pakai transfer tadi. Dan berlakulah dengan adab-adab perkataan yang baik. Banyak sekali qaulan dalam Al-Quran itu. Qaulan karima, qaulan ma'rufa adalah perkataan yang baik untuk diucapkan tanpa merendahkan martabat daripada seseorang. Masya Allah ketika kita menagih seseorang minta doa sama Allah. Apa doanya? Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah permudahlah jangan kau persulit. Permudahlah jangan kau persulit. Kemudian minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan aku mau menagih hutangnya saudaraku, bukan untuk menzaliminya gitu. Maka dalam Al-Qur'an kalau memang sanggup maka sedekahkan.
Tapi kalau tidak sementara susah juga kita, maka kita wajib untuk menagih. Wajib loh, bukan sunnah loh, itu wajib untuk menagih. Kenapa wajib menagih? Karena itu untuk menyelamatkan saudara kita. Takutnya nanti ditagihnya di akhirat. Tapi kalau sanggup mau diikhlaskan sebagai sedekah, maka insya Allah bernilai sedekah. Atau gini aja deh, kalau misalnya punya harta, lupa untuk zakatnya pas segala macam, anggap saja sebagai zakatnya kemarin itu ketika mengeluarkan uang. Nah itu Masya Allah. Terima kasih untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan, yang menjawab tidak lebih pandai, tidak lebih pintar, tidak lebih alim, dan tidak lebih soleh daripada yang bertanya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan. Nah setelah ini akan ada ensiklopedia Islam membahas tentang sosok yang namanya diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tubuhnya ini justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musuh Allah, tapi ternyata tubuhnya diselamatkan sebagai pelajaran untuk kita. Siapakah dia? Setelah yang satu ini hanya di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.